Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga di rumah. Dan kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan situasi seperti ini dengan adanya musibah seperti ini, wabah penyakit COVID-19 mudah-mudahan cepat berlalu dan kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baiklah anak-anak ibu yang ada di rumah, siapa yang belum bangun? Mudah-mudahan kalian sudah bangun semuanya ya. Dan siap, hari ini kita akan belajar bersama-sama walaupun kita terbatas dari jarak yang jauh, namun ibu harap kita selalu merasa dekat di hati. Baiklah anak ibu semuanya, dalam tema 7 Bahasa Indonesia kelas 5, kita sudah pernah membahas tentang unsur-unsur cerita, yaitu kita review sebentar ya, review tentang unsur-unsur cerita, unsur intrinsik yang kita pelajari pada tema 7. Kita sudah banyak membaca tentang bacaan teks cerita. Nah, di sana anak-anak itu banyak terdapat kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi, kalimat langsung dan tidak langsung yang dipakai dalam menuliskan sebuah teks cerita, terutama ini cerita fiksi, ya, yang sudah kita pelajari, baik cerita binatang maupun cerita pengalaman, itu fungsinya untuk memperkaya bahasa dan untuk membuat suasana cerita menjadi lebih hidup. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana penulisan kalimat langsung dan tidak langsung yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, kalian siapkan HP kalian, siapkan data, dan siapkan perhatian kalian. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan membantu kita dalam memahami materi pada hari ini. Nah, anak-anak, penulisan kalimat langsung dan tidak langsung sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar itu berbeda. Berbeda dari segi tanda baca dan penggunaan ejaannya. Nah, bagaimana contohnya? Nah, untuk itu terlebih dahulu Ibu sampaikan terlebih dahulu apa sih kalimat langsung itu? Apa sih kalimat tidak langsung itu? Nah, anak-anak, dalam cerita kita sering membaca sebuah percakapan dari beberapa tokohnya. Nah, beberapa tokoh itu mengucapkan sebuah kalimat yang dalam teks cerita tersebut dituliskan oleh sang penulis sebagai kalimat langsung, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat kutipan langsung dari penuturnya atau dari pengucapnya. Contohnya adalah, misalkan Pak Alim berkata, koma, ini contohnya anak-anak, ini adalah contoh kalimat langsung. Sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu ciri-ciri kalimat langsung. Bagaimanakah kalimat yang dikatakan sebagai kalimat langsung? Yaitu yang pertama, ciri-cirinya adalah kalimat langsung terdiri dari dua bagian. Yaitu bagian pengiring. Pak Alim berkata, ini adalah kalimat pengiring, disebut bagian pengiring. Yang kedua, kalimat yang terdapat tanda petik. Anak-anak, besok kita akan melaksanakan ulangan agama. Ini adalah bagian kutipan. Artinya, kalimat yang
ditandai dengan diawali dengan tanda petik, diakhiri dengan tanda petik, ini merupakan ucapan yang diucapkan langsung oleh Pak Alim. Jadi bagaimana penulisannya? Penulisannya adalah antara bagian pengiring dengan bagian kutipan langsung dipisahkan dengan tanda koma. Harus, ini wajib hukumnya anak-anak ya, jangan sampai lupa. Kemudian kalimat anak-anak, besok kita akan melaksanakan ulangan agama. Ini adalah kutipan langsung, harus diawali dengan tanda petik awal, tanpa spasi. Nah, setelah tanda petik, harus diawali dengan huruf kapital. Jangan lupa ya, huruf kapital. Dan diakhiri dengan tanda titik, ditutup dengan tanda petik kembali. Jadi, fungsinya apa? Ini adalah sebagai tanda bahwa kalimat yang kita beri tanda kutip depan belakang ini adalah kalimat langsung. Kalimat yang kita tulis langsung sesuai dengan apa kata penuturnya, yaitu Pak Alim. Nah, anak-anak, kalimat langsung atau kutipan langsung ini ada beberapa bentuk kalimat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat berita yang ditandai dengan tanda titik, kemudian kalimat tanya yang ditandai atau diakhiri dengan tanda tanya, dan terakhir adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, yaitu kalimat perintah, kalimat larangan, dan kalimat seruan. Nah, itu bisa semuanya dimasukkan ke dalam kutipan langsung tersebut. Oke, ada yang bertanya? Ada yang masih bingung? Ibu ulangi kembali bahwa kalimat langsung itu ciri-ciri yang pertama adalah terdiri dari 2 bagian kalimat. Bagian pengiring dan bagian kutipan langsung. Antara bagian pengiring dengan kutipan langsung dipisahkan dengan tanda koma. Dan di dalam petikan langsung itu diawali dengan tanda petik, huruf kapital, dan ditandai dengan tanda petik. Sebelumnya harus beri tanda titik. Mengapa? Karena kalimat tersebut merupakan kalimat berita yang diucapkan oleh siapa? Oleh Pak Alim. Nah, contoh kedua misalnya. Oh iya, sebelumnya Ibu sampaikan, bagian pengiring ini bisa diletakkan di awal maupun di akhir kalimat. Contoh, jika kita ingin meletakkan kalimat bagian pengiring ini di bagian akhir, bisa kita balik. Langsung, kutipan langsung di bagian depan. Ini contoh 1 ya. Anak-anak, besok kita akan melaksanakan ini adalah kutipan langsung yang kita tulis di bagian awal kalimat. Tetap diawali dengan tanda petik, diakhiri dengan tanda petik, dan huruf pertama setelah tanda petik adalah huruf kapital. Mengapa diberi koma? Ini sudah kita ketahui bersama dalam penulisan efektif bahwa kalau kita menyebut sebutan baik teman, baik nama maupun sebutan yang lain harus kita pisahkan dengan tanda koma. Cuman bedanya anak-anak, jika kutipan langsung di bagian depan kalimat, maka ini tanda titik, bukan diakhiri dengan tanda titik. Tetapi kita ganti dengan tanda koma. Tanda koma di sini. Nah, sebelum tanda petik. Itu tanda koma. Kemudian, mengapa asumsinya anak-anak? Ini bahwa kalimat ini belum selesai. Jadi belum kita tutup dengan bagian pengiring. Maka setelah kalimat yang diucapkan oleh Pak Alim itu tidak diberi tanda titik. Mengapa? Karena masih ada kalimat lanjutan. Kalimat pengiringnya belum kita tulis. Di belakang kata Pak Alim. Baru titik. Paham anak-anak bedanya? Jadi
Sama, intinya sama. Ini adalah kalimat langsung, cuman ada dua versi penulisannya. Yang pertama, bagian pengiring di bagian awal kalimat, sedangkan kutipan langsung di bagian kedua. Sedangkan contoh yang kedua, kutipan langsung kita tulis di awal, sedangkan kalimat atau bagian pengiring di bagian terakhir. Cuman perbedaannya adalah, jika ini adalah kalimat berita, maka kita akhiri dengan tanda koma, baru tanda petik. Kata Pak Alim, ini tetap huruf kecil. Mengapa? Karena kalimatnya belum selesai. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang belum mengerti? Baik anak-anak yang di rumah, itu tadi dua contoh kalimat langsung yang sudah Ibu berikan. Untuk aktivitas hari ini kalian bisa menyalinnya di buku tulis. Kalian sudah lama kan tidak menulis? Berapa minggu kita tidak bertemu? Dan tentu saja kalian jarang menuliskan di rumah. Nah, ini boleh kalian salin di buku tulis, kemudian kita lanjutkan dengan kalimat tidak langsung. Baiklah anak-anak, kalian sudah salin di buku tulis. Kalian boleh kembangkan dengan membuat kalimat langsung yang lainnya. Kalian awali dengan kalimat yang pendek-pendek dulu. Kemudian nanti kalian bisa perkaya dengan latihan-latihan yang lainnya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu lanjutkan dengan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung atau kalimat tak langsung adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan atau melaporkan ucapan seseorang kepada orang yang lain. Tetapi kita tidak menulis persis apa kalimat yang diucapkan oleh penuturnya atau pengucapnya. Ciri-ciri kalimat tidak langsung yaitu berbeda dengan kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung, kalimat tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi antara bagian pengiring dengan bagian kutipan tidak dipisahkan dengan tanda koma lagi, melainkan jadi satu kesatuan kalimat. Ciri yang kedua adalah kalimat tidak langsung tidak diberi tanda kutip maupun tidak diberi tanda koma. Tuh, ciri utamanya ya. Jadi tidak tampak lagi mana bagian pengiring dengan bagian kutipan. Sudah menjadi satu kesatuan kalimat, tidak perlu menggunakan tanda kutip lagi. Oke, langsung saja kita beri contoh. Contoh kalimat tidak langsung. Untuk mempermudah, kita akan mentransfer dari kalimat langsung kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadi supaya jelas. Ibu beri contoh misalnya. Robi berkata, ini Bu Yuli beri tanda L, ini berarti kalimat langsung. Robi berkata, ayo kita ini adalah kalimat langsung. Sengaja Ibu ambil kutipan langsungnya ini adalah berupa kata ajakan yang diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalimat langsung ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pengiring dengan bagian kutipan. Nah, akan kita ubah menjadi bentuk tidak langsung. Kalau bentuk langsung, kita langsung ambil tanpa mengubah sedikit pun apa yang diucapkan oleh penuturnya atau pengucapnya. Nah, kalau kita ubah bentuknya menjadi kalimat langsung, maka jadi seperti ini. Tidak langsung. Robi berkata, ayo kita bermain sepak bola dan bisa langsung kita sampaikan kepada orang ketiga bahwa Robi mengajak Dani untuk bermain bola. Cukup jelas?
Jadi kita ubah menjadi kalimat langsung bahwa Robi mengajak Dani untuk bermain sepak bola. Kita akhiri dengan tanda titik. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Yang pertama adalah kalimat langsung. Kita kutip langsung apa yang dikatakan oleh Robi kepada Dani. Kemudian yang kedua, kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, yaitu kita sampaikan. Ketika kita melihat Robi mengatakan sesuatu kepada Dani, kemudian kita menyampaikan lagi kepada orang lain bahwa Robi sedang mengajak Dani untuk bermain sepak bola. Apa perubahannya? Tidak tampak lagi mana bagian pengiring dan bagian kutipan. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi tanda petik. Yang ketiga, tidak ada lagi tanda seru. Mengapa? Karena bukan kita yang mengajak Dani, tetapi Obi. Lah, kita hanya menyampaikan kepada orang lain bahwa Robi sedang mengajak temannya untuk bermain sepak bola. Sudah bisa dipahami? Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh yang kedua. Langsung. Ayo, anak-anak di rumah mungkin sudah ada yang bisa membuat sendiri kalimat langsung dan tidak langsung ini. Silahkan kalian sambil mendengarkan, kalian pikirkan mungkin. Baiklah, kemudian yang kedua. Misalnya, Fatim berkata, hari ini aku akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Titik, tanda petik. Kita ulang lagi kalimat langsungnya. Fatim berkata. Jadi yang ada di dalam tanda petik ini adalah ucapan Fatim yang kita kutip langsung menjadi bentuk kalimat langsung. Fatim berkata, bagian pengiring, kemudian hari ini aku akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Tanda titik karena ini kata berita, kemudian kita tutup dengan tanda petik. Bagaimana kalau kita ubah menjadi kalimat langsung? Jadi anak-anak dalam kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung itu ada perubahan kata ganti. Tentu kalian sudah paham kan kata ganti? Kata ganti pertama aku, kemudian kata ganti kedua tunggal dia. Kemudian ada kalian, ada kami, ada saya, ada kamu, ada dia. Nah, terjadi perubahan kata gantinya jika kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung. Di dalam teks yang sudah Bu Guru bagikan beberapa waktu melalui wali kelas masing-masing, kalian masih bisa belajar tentang uraian materi ini secara detail. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan secara online. Kemudian kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat tidak langsung. Yuk, siapa yang bisa? Oke, kita perhatikan sama-sama. Fatim berkata, hari ini aku akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Bisa kita tuliskan di awal. Fatim berkata, supaya kalimat langsungnya jelas dan orang ketiga yang kita lapori, orang ketiga yang mendengarkan ucapan kita untuk menyampaikan kalimat Fatim ini jelas, maka perlu diberi dengan kata tugas. Disambung dengan kata tugas. Kata tugas itu apa saja anak-anak? Banyak. Bahwa, untuk, kemudian, sebagai, dan sebagainya. Itu sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu.
Fatim berkata bahwa, nah, disambung dengan kata tugas, bahwa hari ini Fatim, atau diubah menjadi apa? Fatim berkata bahwa hari ini aku atau dia. Nah, ini yang Ibu maksud, bahwa untuk mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, maka terjadi pergeseran atau pergantian kata ganti. Kalau hari ini aku akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, itu ucapan Fatim. Kalau kita ingin menyampaikan kepada orang lain, maka kita ganti dengan kata dia. Dia maksudnya siapa? Fatim. Fatim berkata bahwa hari ini dia akan mengerjakan tugas titik tanpa ada tanda petik lagi. Sudah jelas anak-anak? Ada beberapa contoh yang Guru sampaikan. Kalian untuk lebih jelasnya bisa membaca lembaran yang berupa dokumen yang sudah Ibu kirimkan beberapa waktu yang lalu. Kalau di rumah kalian punya printer, boleh di print. Kalau tidak, bisa dibuka melalui handphone masing-masing. Nah, ada yang belum paham? Sampai di sini? Nah, anak-anak, bagaimana tadi penjelasan Ibu cukup jelas? Bagi teman-teman yang hari ini berhalangan tidak bisa menyaksikan siaran online ini, nanti kalian bisa mengikuti sharing berikutnya, akan Ibu share nanti di lain waktu. Kalian bisa mengikuti, khusus untuk anak-anak yang berhalangan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya sebagai penguatan, Ibu akan memberikan beberapa tugas yang nanti Ibu kirimkan secara online. Biasanya Ibu kirim melalui wali kelas kalian masing-masing. Tolong semua siswa mengerjakan dengan baik. Karena ini apa manfaatnya anak-anak? Manfaat kalimat langsung dan tidak langsung ini dapat kita gunakan ketika kita menuliskan sebuah cerita. Kebetulan pada tema 7 kita sudah belajar tentang unsur-unsur cerita yang di dalamnya banyak sekali terdapat kalimat langsung maupun tidak langsung. Gunanya apa? Untuk membuat situasi dalam cerita tersebut menjadi jelas dan lebih bisa dinikmati oleh pembacanya. Nah, fungsinya apa? Jika kalian sudah menguasai kalimat langsung dan tidak langsung ini, kalian bisa praktik langsung nanti dalam menulis cerita fiksi ya. Dalam hal ini boleh yang tokohnya binatang, cerita fabel, maupun cerita pengalaman yang bisa kalian share bersama keluarga maupun bersama teman-teman kalian. Nah, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas berikutnya. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan tentu saja untuk kita persiapkan dalam penilaian akhir semester pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan selanjutnya kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian berikutnya. Terima kasih. Salam untuk ayah bunda di rumah. Mudah-mudahan kalian bahagia dan selamat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.